Selanjutnya, sekarang kita akan coba membuat simulasi atau eh, tutorial membuat denah yang diproyeksikan dari gambar isometri yang terpotong gitu ya, 1 meter di atas lantai. Itu bisa kita gunakan simulasi atau tutorial itu menggunakan PowerPoint gitu ya, dengan menggunakan animasi. Kita mulai saja ya. Contohnya gambar ini kita mau membuat nih, ada gambar 3 dimensi nih, isometrinya yang dipotong 1 meter dari tanah. Kemudian kita akan menggambarkan gambar denahnya. Ini gambar denahnya yang ada di layer keduanya gitu ya. Nah, kita coba, kita bikin insert, kemudian ambil shape, kemudian ambil lines. Kita ambil dari garis ini merupakan proyeksi titik dinding luar terhadap dinding luar ini. Ya, nah, gitu ya. Nah, kita akan tebalkan biar terlihat ya. Kita tebalkan menjadi ukurannya lebih tebal menjadi 2/4. Kemudian warnanya kita beri warna merah biar terlihat. Nah, setelah ini cara mudahnya setelah kita membuat gambar ini, kita bikin animasi dulu, animasi terhadap shape line ini ya. Kita bikin animasinya dulu. Nah, kita animasinya enaknya untuk apa? Enaknya kita gunakan yang mana? Enaknya kita gunakan yang wipes. Kenapa? Karena dengan wipe itu dia terlihat simulasi proyeksi dari dinding yang terpotong ini yang menuju gambar atasnya gitu ya, dari bawah ke atas gitu ya. Bisa terlihat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini terlihat muncul ada gambar 1. 1 ini artinya dia urutan pertama dalam animasi ini gitu ya. Nah, kemudian kita atur durasinya. Kalau ini kan durasinya cukup cepat ya, karena durasinya hanya 0,5 detik tuh, cepat sekali. Sedangkan kita ketika akan menjelaskan, kita harus menjelaskan secara pelan ya, secara pelan-pelan biar terlihat oh titik ini tuh bertemu dengan titik ini gitu ya. Nah, durasinya kita tambah menjadi misalkan menjadi 2 ya. Menjadi 2. Kita coba preview. Nah, ini kan lebih melambat gitu ya. Nah, ini untuk melihatnya kita ini benar-benar animasi pertama, kita lihat di klik di sininya ya, di set line-nya, kemudian ambil animation pane ya. Ambil animation pane. Nah, di sini dia terlihat animasinya menggunakan wipe. Kemudian detiknya di sini ada 2 detik, dimulai dari 0 sampai dengan 2 second gitu ya. Nah, untuk menambahkannya lagi, kita bisa tambahkan dari garis-garis luarnya lagi, tinggal di copy. Dengan otomatis nanti si animasinya pun akan tercopy. Jadi kalian tidak perlu bikin lagi dari shape, kemudian line gitu ya. Kalau mulai lagi dari awal, dari membuat insert, shape, line, nanti kalian harus mengatur animasinya lagi. Kita tidak perlu mengatur animasinya lagi. Jadi, copy satu elemen shape ini yang sudah ada animasinya. Tinggal dikopikan saja. Caranya tinggal klik di sini, kemudian klik kanan. Ya, klik di bawah, kemana ke sini, kemudian klik kanan, kemudian copy. Ada 2, jadi ya. Cara mengkopinya bisa copy, kemudian paste, bisa juga di drag ya, ditekan. Misalkan ini nomor 2 ini, shape kedua ditekan, kemudian ditahan, klik kirinya ditahan ya, arahkan ke posisi yang tepat, kemudian klik kanan. Oh ya, nah ini ada 3, ini terbawa yang ini. Nah gitu ya. Jadi mau yang mana dulu nih? Apakah yang 1 dulu, 2 dulu, atau 3 dulu gitu ya? Terserah. Kemudian di copy lagi. Ini copy lagi misalkan ya, masuk ke sini. Masuk ke area yang ini. Copy ya. Kita posisikan, ini terlalu panjang ya. Kita tarik ke arah bawahnya. Nah, seperti ini. Ini otomatis terlihat ya. Animasinya semuanya menggunakan wipe dan durasinya adalah 2 detik gitu ya. Nah, ini semuanya harus kalian copy ya. Copy lagi, kemudian ini
copy lagi ya. Kemudian ini dikopikan lagi. Kemudian dipastekan lagi. Ya, yang ke-6 misalkan untuk area jendelanya gitu ya. Nah, yang ini untuk area jendelanya. Kemudian kita posisikan ya, kita aturkan. Nah, ini sudah semuanya sama ya. Nah, kita lihat preview. Kita lihat lagi di menu animasi, kemudian preview, kita lihat. Nah, ini yang pertama ini ya. Nah, kemudian yang keduanya, nah ini otomatis dia seperti ini. Tuh. Jadi urutannya sudah mengikuti urutan di sini ya. Jadi garis yang pertama ini adalah yang ini ada di sini. Nah, misalkan saya pengen nih urutannya dirubah, misalkan dari yang 1 langsung ke sini, urutannya dari ke sini, urutannya begini ya. Nah, kalau ini kan urutannya dari 1, 2-nya di kanan, 3-nya balik lagi ke sini, 4-nya kembali lagi, nggak berurutan nih. Misalkan saya maunya berurutan nih, dari sisi kiri dulu semua, kemudian ke kanan. Bisa, tinggal kalian ganti saja gitu ya. Caranya, kita zoom biar terlihat ya gambarnya. Nah, kita lihat. Ini yang pertama betul ya di sini ya. Ini ketika kita klik shape line di sini, animasi pen-nya juga akan ikut aktif, berwarna berbeda kan ya daripada yang lain. Nah, itu benar yang 1. Nah, kemudian kita mau yang kedua adalah yang nomor 6 ini. Nah, nomor 6 ini ternyata ada di 6. Nah, caranya gimana? Tinggal kalian pindahkan aja, dia pindah ke atas. Caranya klik tanda ini ya, tanda yang untuk naik ke atas. Nah, oke. Ini jadi nomor 2. Gitu ya. Nah, kemudian yang nomor ini nomor 6 nih. Nomor 6 misalkan pengen pindah jadi nomor 3. Ini kan nomor 1 ya. Tadi nomor 2, ini nomor 6. Nomor 6 dia jadi yang tadinya nomor berapa? Nomor 5 jadi nomor 6 kan? Nah, untuk pindahnya lagi tinggal kalian klik nomor 6 ini, kemudian bawa ke nomor 3 ya. Ke nomor 3. Nah, oke, ini jadi nomor 3 kan? Ya. Nah, yang nomor 5, dia pengen urutannya jadi ke-4 kan? Ya. Kita jadikan urutannya ke-4, kita naikkan 1. Nah, oke, jadi 4 kan? Nah, kemudian nomor 6. Nomor 6 pengen jadi nomor 5 nih. Gimana caranya? Klik dulu, select ininya, kemudian naikkan dia ke urutan ke-5. Berarti naik 1 ya. 1. Oke. Nah, ini nomor urutan ke-6 sudah tidak perlu diganti karena sudah tepat gitu ya. Urutannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutannya sudah jelas gitu ya. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba di preview. Kita coba preview. Kita lihat. Nah, urutannya sudah sama kan? Ya. Yang pertama dulu dari sisi kiri dulu. Kita lihat dari urutan sisi kiri dulu gitu ya. Berurutan. Kalau tadi kan acak-acakan ya. Dari 1 ke kanan, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri lagi gitu ya, acak-acakan. Nah, di sini juga kita bisa rubah langsung waktunya. Misalkan kalian mau merubah waktu yang nomor 1 ini jadi lebih panjang, tinggal kalian panjangkan saja. Gitu ya. Nah, ini bisa kalian tarik gitu. Bisa ditarik panjangnya gitu ya. Nah, kemudian ini bisa ditarik lagi untuk lebih kecil, ditarik lagi gitu ya. Nah, yang ini ya bisa kalian tarik-tarik waktunya ya. Kita lihat bedanya. Ini cukup lama ya, ini 11 detik waktunya. Ini waktunya cukup lama ya, 11 detik. Nah, itu ya, ini cukup lama waktunya. Ups. Kita lihat ya, ini kita punya waktu 7 detik nih. Yang nomor 1 ini 7 detik. Nomor 2 kita bikin misalkan jadi berapa detik ya? Tambahkan ya, jadi 6 detik. Yang lainnya kita samakan ya. Masih sama. Kita lihat preview. Nah, lama banget ya. Tuh. Ini 7 detik.
Kemudian selanjutnya kita lihat yang proyeksi jendela itu 6 detik. Kemudian proyeksi jendela satunya lagi itu 2 detik, 2 detik, 2 detik, dan ini adalah 2 detik juga, seperti itu. Ya, jadi PowerPoint juga bisa digunakan untuk simulasi atau tutorial membuat gambar proyeksi ya. Kalau kita arsitektur, kita bisa membuat tutorialnya lewat PowerPoint seperti itu.